ini kami akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Goblin yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang dulunya adalah seorang gangster sekaligus pembunuh berdarah dingin, namun saat ini ia sudah bertobat. Di tengah-tengah kehidupannya yang tenang, seorang teman dari masa lalunya muncul dan mengusik kembali kehidupannya. Akankah ia kembali menjadi pembunuh berdarah dingin lagi? Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria misterius tengah membasuh pisau yang sebelumnya ia gunakan untuk membantai habis para gangster. Pria itu bernama Do Hyun, yang mana ia juga mendapatkan julukan yaitu Goblin. Terlihat pula rekannya yang bernama Yong Min tengah sekarat, namun atas bantuan dari Do Hyun, Yong Min pun berhasil diselamatkan. Keesokan harinya terlihat polisi tengah menyelidiki kasus pembantaian tersebut, di mana penyelidikan itu dipimpin oleh seorang detektif bernama Choi. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, detektif Choi mengatakan bahwa pembantaian tersebut hanya dilakukan oleh satu orang saja dan menduga pelakunya adalah Goblin. Karena berdasarkan desas-desus yang beredar, Goblin sebelumnya pernah membantai habis 9 anggota gangster seorang diri. Namun di sini, para polisi tidak mengetahui siapakah orang di balik julukan Goblin tersebut dan tengah melakukan penyelidikan lebih dalam dengan cara mengirim seorang mata-mata. Di sisi lain terlihat Yong Min yang baru tersadar dari pingsannya dan langsung diberitahu oleh Do Hyun bahwa ponselnya tak berhenti berdering. Setelah dicek ternyata Yong Min mendapatkan kabar bahwa anaknya sedang sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya Yong Min di rumah sakit, ia dibuat kebingungan dan sempat termenung perihal biaya untuk perawatan sang anak. Tak berselang lama, ia mendapatkan kabar untuk segera pergi ke markas karena telah ditunggu oleh bosnya di sana. Sesampainya Yong Min di markas, terlihat rekan-rekannya yang tengah menyiksa seseorang karena dicurigai bahwa orang tersebut adalah mata-mata dari kepolisian. Bosnya yang kesal karena Yong Min terlambat datang kemudian menyuruhnya untuk menghabisi orang tersebut. Namun Yong Min hanya bisa terdiam dan penuh rasa ragu untuk melakukannya. Hingga pada akhirnya Do Hyun dengan cepat dan tanpa rasa ragu menghabisi orang tersebut. Hal itu membuat Yong Min tampak sedikit syok dan terus memandangi Do Hyun yang pergi meninggalkan ruangan tersebut. Keesokan harinya, detektif Choi mendatangi sebuah apartemen yang mana ternyata apartemen tersebut adalah milik Yong Min, dan di sini terungkaplah fakta sebenarnya dari sebuah foto bahwa Yong Min bersama dengan kedua temannya adalah mata-mata dari kepolisian. Dan itulah mengapa Yong Min ragu untuk menuruti perintah bosnya untuk menghabisi temannya sendiri. Di apartemen Yong Min itulah detektif Choi mendapatkan sebuah petunjuk yang mengarah pada sebuah lokasi dan detektif Choi pun bergegas mengecek tempat tersebut. Di sisi lain, Yong Min mendatangi bosnya untuk meminta pekerjaan, yang mana pekerjaan yang diberikan bosnya yaitu untuk menghabisi orang yang telah membesarkan dan melatih Do Hyun, atau dengan kata lain orang tersebut adalah ayah angkat dari Do Hyun. Yong Min yang mendengar hal itu tampak sedikit keberatan, namun karena ia membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anaknya, pekerjaan itu pun diterimanya. Singkat cerita, tibalah Yong Min di rumah ayah angkat Do Hyun, yang mana ketika mereka bertemu, ayah angkat Do Hyun langsung menanyakan maksud kedatangan Yong Min ke sana, dan kemudian dijawab oleh Yong Min dengan permohonan maaf sambil mengayunkan pisau yang ia genggam. Pertarungan mereka berdua pun cukup alot, namun dengan tekad dan kerja kerasnya Yong Min pun berhasil menghabisi ayah angkat Do Hyun. Di sisi lain terlihat Do Hyun yang dikenal sebagai Goblin dan sangat sadis dalam membantai setiap musuh-musuhnya, ternyata sangat menyayangi anaknya yang bernama Yena.
Dan juga istrinya yaitu Ji Yong, meskipun sang istri tidak menyukai pekerjaan Do Hyun menjadi gangster karena itu sangat berisiko dan dapat mengancam keluarga mereka. Kembali kepada Yong Min yang mana ia telah kembali ke markas dan menunjukkan belati milik ayah angkat Do Hyun. Bosnya yang melihat keberhasilan Yong Min pun kemudian memberikan sejumlah uang, namun karena jumlah yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan, Yong Min pun protes dan hal itu membuat si bos memukulnya. Tak terima akan hal tersebut, Yong Min pun membalas pukulan yang dilayangkan bosnya, dan tak hanya itu saja, Yong Min yang sudah gelap mata dan sangat membutuhkan uang pun langsung menikam bosnya sendiri untuk kemudian membawa semua uang lalu pergi dari sana. Selang beberapa saat tibalah Do Hyun di markas dan melihat bosnya tengah sekarat, yang mana sebelum si bos menghembuskan nafas terakhirnya, si bos sempat menyebutkan nama Yong Min kepada Do Hyun. Tak lama setelah itu, tiba-tiba detektif Choi datang untuk menyelidiki tempat tersebut, yang mana ia terkejut melihat si bos gangster yang telah tewas dan juga terdapat Do Hyun di sana. Detektif Choi yang mengira bahwa Do Hyun adalah pembunuhnya lantas menangkap Do Hyun dengan tuduhan telah membunuh bosnya sendiri. Do Hyun yang sebenarnya bisa saja melawan detektif Choi memilih untuk diam dan hanya bisa pasrah demi untuk menutupi jati dirinya yang sesungguhnya. Singkat cerita, Do Hyun pun dijebloskan ke penjara dengan hukuman selama 10 tahun. Di tengah-tengah masa hukuman tersebut, ia mendapatkan surat dari sang istri, yang mana inti dari surat tersebut adalah Ji Yong meminta untuk berpisah dan meminta Do Hyun tidak menemui Yena di masa depan karena ia tak ingin Yena tahu bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. Selain itu, ternyata Yong Min juga mengunjunginya di penjara, namun Do Hyun menolak kunjungan dari Yong Min dan hanya merenung meratapi nasibnya. 8 tahun berlalu, ternyata Yong Min yang dulunya culun saat ini ia adalah ketua dari salah satu gangster terbesar dan ditakuti karena mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan cara yang brutal hingga akhirnya hal itu pun tercium oleh pihak kepolisian. Di tempat lain, yaitu di sebuah sekolah, terlihat beberapa siswi sedang membuli teman sekolahnya, yang mana salah satu siswi pembuli adalah anak dari Yong Min bernama Unjo. 부탁하지 마. 3대 1은 너무한 거 아니야? 니네 창피하지도 않냐? Tak berselang lama, seorang siswi lain datang untuk menghentikan pembulian tersebut. Di sisi lain terlihat Do Hyun yang tak lain adalah sang goblin telah dibebaskan dari penjara. Ia dibebaskan 2 tahun lebih awal karena selama ia di penjara tidak pernah membuat onar dan selalu berkelakuan baik. Setelah bebas dari penjara itulah Do Hyun memulai kehidupan barunya dengan bekerja di tempat pencucian mobil. Dan pada saat malam harinya ia termenung sembari memandangi foto sang anak dan berpikir untuk dapat melihatnya langsung walau hanya sekali saja. Keesokan harinya Do Hyun menemui detektif Choi, yang mana pertemuannya tersebut adalah dengan maksud untuk meminta bantuan detektif Choi agar dapat menemukan alamat tempat tinggal mantan istri dan juga anaknya. Akan tetapi di sini detektif Choi memberikan syarat kepada Do Hyun untuk memberikan informasi mengenai Yong Min, yang mana detektif Choi mengira bahwa Yong Min adalah goblin yang sebenarnya. Mendengar syarat yang diberikan oleh detektif Choi, Do Hyun pun langsung menolaknya dengan dalih bahwa ia telah memutus hubungan dengan Yong Min dan dunia kriminal. Pada malam harinya, Do Hyun mengikuti acara makan-makan di tempat ia bekerja. Namun saat acara tersebut, bos Do Hyun yang telah mabuk parah dan tak dapat mengontrol emosinya, kemudian mengajar Do Hyun karena telah salah paham dan mengira bahwa Do Hyun mentertawakannya saat sedang bercerita. Kejadian tersebut juga terdengar oleh detektif Choi yang mendapatkan laporan dari bawahannya bahwa saat ini Do Hyun sedang berada di kantor polisi karena kasus kekerasan. Detektif Choi mengira bahwa Do Hyun lah pelakunya, namun saat detektif Choi melihat bahwa yang babak belur adalah Do Hyun, ia pun kemudian menyimpulkan bahwa Do Hyun telah benar-benar bertobat. Keesokan harinya ketika Do Hyun sedang menjemur pakaiannya di atap gedung,
Detektif Choi datang karena ia merasa bahwa Do-hyun telah benar-benar bertobat dan hal itu membuat Detektif Choi merasa iba, lalu kemudian meninggalkan secari kertas yang mana itu adalah alamat tempat di mana Ji-young dan Yena tinggal. Saat malam harinya, Do-hyun pun mendatangi alamat tersebut yang ternyata adalah sebuah salon yang dikelola oleh Ji-young. Di depan salon itu pula lah Do-hyun berpapasan dengan seorang gadis yang sebelumnya kita lihat ketika di sekolah ia menghentikan aksi pembulian terhadap temannya. Ternyata anak itu adalah Yena, anak Do-hyun yang kini telah beranjak remaja. Seakan tak siap bertemu dengan sang buah hati, Do-hyun langsung pergi begitu saja ke mobilnya ketika sedang ditanyai oleh Yena. Do-hyun pun tersenyum haru melihat Ji-young dan Yena yang tampak sangat bahagia meski tanpa ada dirinya di sana. Namun senyum haru itu berubah seketika ketika ia melihat seorang pria menabrak Yena dan menjatuhkan ponselnya. Namun bukannya meminta maaf, pria itu malah menceramai Yena dan hendak menampar Yena yang mana kemudian Do-hyun pun datang dan langsung mencekik pria tersebut. Mendengar keributan yang terjadi di luar, Ji-young pun langsung keluar dan mendapati Do-hyun hendak memukuli seorang pria. Lantas Ji-young pun meminta Do-hyun untuk melepaskan orang tersebut. Ji-young yang panik melihat mantan suaminya berada di hadapannya dan juga anaknya kemudian terbata-bata mengenalkan Do-hyun kepada Yena bahwa Do-hyun adalah kenalannya. Lalu kemudian mengajak Do-hyun makan di sebuah tempat sebagai ucapan terima kasih. Pada saat makan malam itulah Yena melihat Do-hyun terus melirik ibunya dan dengan spontan menanyai Do-hyun yang mana ia mengira bahwa Do-hyun menyukai ibunya. Ji-young yang mendengar itu dari sang anak lantas salah tingkah dan langsung pergi ke toilet. Tak hanya itu saja, bahkan Yena pun lantas mengajak Do-hyun untuk berfoto selfie dengannya. Di momen-momen itulah Do-hyun merasa sangat-sangat bahagia walaupun Yena tak mengetahui bahwa ia adalah ayah kandungnya. Namun, momen-momen bahagia tersebut tak bertahan lama yang mana pada keesokan harinya Ji-young mengajak Do-hyun bertemu di sebuah kafe. Pertemuan tersebut bukan tanpa alasan melainkan Ji-young bercerita tentang kehidupannya selama Do-hyun berada di penjara dan meminta kepada Do-hyun agar tidak menemui Yena lagi karena ia tak ingin Yena mengetahui latar belakang ayahnya yang merupakan mantan gangster dan narapidana. Namun sebelum Do-hyun benar-benar menjauh dari Yena, ia memutuskan untuk memberikan Yena hadiah kenang-kenangan sebuah jam tangan dan menunggu Yena di depan gerbang sekolahnya. Akan tetapi ketika ia melihat Yena hendak keluar gerbang, ia teringat akan omongan dari Ji-young dan mengurungkan niatnya lalu pergi dari sana. Namun tiba-tiba saja ia tertabrak oleh anak buah Hyung-min. Melihat tangan Do-hyun yang terluka membuat Yena sedikit panik, lalu kemudian mereka pun diantarkan ke rumah sakit. Setelah melakukan perawatan, anak buah Hyung-min meminta kartu nama Do-hyun untuk berjaga-jaga dan sesaat setelah Do-hyun pergi, Hyung-min pun datang dan menghampiri anak buahnya tersebut sambil marah-marah. Dan ketika sang sopir memberikan kartu nama Do-hyun, Hyung-min pun sedikit terkejut karena mengetahui bahwa Do-hyun alias Goblin telah dibebaskan dari penjara. Do-hyun yang saat ini bersama Yena di sebuah halte bus mendengar semua curhatan dari Yena tentang ibunya. Dan akhirnya ia pun memberanikan diri untuk memberikan hadiahnya serta meminta kepada Yena untuk memeluknya. Yena pun dengan senang hati menerima hadiah tersebut dan bersedia memeluk Do-hyun. Keesokan harinya, Ji-young yang melihat Yena memakai jam tangan kemudian dijelaskan oleh Yena bahwa itu adalah jam tangan hadiah yang diberikan oleh Do-hyun. Mendengar hal itu, Ji-young pun langsung memarahi Yena dan meminta Yena untuk melepaskan jam tangan tersebut. Namun karena Yena yakin bahwa Do-hyun adalah orang yang baik dan ia sangat senang berada di dekat Do-hyun, Yena pun tak menuruti kata-kata ibunya. Bahkan Yena juga berkata bahwa saat ia berada di dekat Do-hyun, ia tak merasa takut dan bahkan seakan Do-hyun melindunginya sebagai sosok sang ayah. Tak mau masalah tersebut semakin runyam, Ji-young pun kemudian memutuskan untuk mendatangi Do-hyun. Sembari mencukur rambut Do-hyun, Ji-young meminta agar Do-hyun tak mengecewakan Yena dan memberi kesempatan kepada Do-hyun untuk terus berada di dekat Yena sembari menjaganya. Sementara itu, Hyung-min mulai dihantui rasa bersalah karena telah membunuh ayah angkat Do-hyun sekaligus telah membuat Do-hyun mendekam di penjara.
Oleh karena itu, ia takut bahwa Do-hyun akan mendatanginya untuk membalaskan dendam. Dan lebih parahnya lagi, tangan kanan Yong-min memprovokasinya untuk menyerang Do-hyun lebih dulu karena ia meyakini bahwa peristiwa tabrakan tempo hari telah direncanakan oleh Do-hyun untuk menculik Unjo. Hingga akhirnya, Yong-min pun memerintahkan bawahannya untuk mengamati gerak-gerik Do-hyun di tempat kerjanya. Akan tetapi anak buahnya yang sangat tolol ini malah mengacau di tempat kerja Do-hyun. Bahkan memukul Do-hyun berkali-kali, dan lebih tololnya lagi yang mengatakan pada Do-hyun bahwa jangan macam-macam terhadap bosnya, yaitu Yong-min. 야, 아저씨, 내 말 잘 들어. 우리 영민 회장님한테 뒤 엉켜 붙어가지고 뭔가 좀 이렇게 꽁꽁을 좀 따먹어. Dan karena perkataan dari si anak buah tolol itulah, Do-hyun pun mengetahui bahwa mereka adalah anak buah Yong-min. Setibanya di markas, anak buah Yong-min melaporkan kejadian yang telah ia lakukan di tempat kerja Do-hyun, yang mana kemudian ia bukannya mendapatkan sanjungan ataupun upah, melainkan bogeman mentah dari Yong-min karena bukannya mengamati, mereka malah membuat kekacauan di tempat kerja Do-hyun dan mengancam Do-hyun untuk tidak macam-macam dengan Yong-min. Setelah mendapatkan bogeman mentah dari Yong-min, anak buah tolol satu ini malah semakin tertarik untuk menghabisi Do-hyun. Di tempat lain, yaitu di sekolah, terlihat Unjo lagi-lagi membuli teman sekolahnya, dan kemudian datanglah Yena yang sekali lagi melerai pembulian tersebut. Namun kali ini Unjo seakan tidak terima karena Yena telah menghalangi aksi bulinya tersebut dan mendorong Yena hingga kepalanya terbentur tembok hingga tak sadarkan diri. Unjo yang ketakutan karena tindakannya tersebut kemudian menelpon Yong-min untuk meminta perlindungan. Di sisi lain, Do-hyun yang mendapatkan kabar bahwa Yena dilarikan ke rumah sakit dan akan segera dioperasi, bergegas datang ke rumah sakit. Untung saja operasi berjalan lancar, namun dokter menjelaskan bahwa kondisi Yena belum stabil dan mereka masih harus menunggu sampai Yena sadarkan diri. Sementara itu, Yong-min yang mendapatkan penjelasan dari wali kelas seakan tak terima jika anaknya terlibat dalam masalah besar, kemudian mengancam sang wali kelas dengan cara kekerasan serta menyarankannya untuk tidak memperbesar masalah tersebut dan membuat pernyataan bahwa yang terjadi pada Yena adalah sebuah kecelakaan. Bahkan, saat Do-hyun melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian untuk mendapatkan keadilan, pihak kepolisian malah menyarankan untuk berdamai dan menganggap itu semua hanyalah kecelakaan saat anak-anak sedang bermain. Mendengar pihak kepolisian yang terkesan menyepelekan hal tersebut, kemudian Do-hyun pun pergi dari sana. Singkat cerita, saat Do-hyun berada di rumah sakit, teman Yena yang sering dibully datang untuk menjenguk Yena, dan di sana pula ia bercerita kepada Do-hyun bahwa kejadian yang menimpa Yena seakan-akan ditutupi oleh pihak sekolah, padahal sudah jelas bahwa Yena telah didorong oleh Unjo. Setelah mendengarkan rentetan kejadian yang terjadi, Do-hyun pun segera mendatangi wali kelas dan meminta untuk dipertemukan dengan anak yang bernama Unjo. Namun wali kelas yang sebelumnya telah diancam oleh Yong-min tak berani menceritakan itu semua dan menyuruh Do-hyun untuk mencari informasi itu langsung ke pihak kepolisian. Do-hyun yang tak ada pilihan lain pun kemudian memutuskan untuk menunggu di depan gerbang sekolah dan bertemu langsung dengan Unjo. Di saat sudah bertemu dengan Unjo, Do-hyun pun kemudian bertanya baik-baik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di saat itulah terlihat raut muka Unjo yang sangat bersalah dan tak dapat mengelak lagi. Namun, belum sempat Unjo menjawab pertanyaan dari Do-hyun, tiba-tiba saja Do-hyun diserang oleh anak buah Yong-min dan kemudian Unjo berlari memasuki mobil. Do-hyun yang melihat segerombolan cecenguk yang membawa Unjo adalah anak buah Yong-min, lantas mengetahui bahwa Unjo adalah anak dari Yong-min. Yong-min yang mendapatkan laporan dari anak buahnya mengenai kejadian barusan lantas menjadi salah paham dan mengira bahwa Do-hyun berniat untuk mencelakai anaknya. Hal itu tentu saja membuat Yong-min menjadi murka dan memutuskan untuk menghabisi Do-hyun hari itu juga. Semua anak buahnya dikerahkan untuk menghabisi Do-hyun di apartemennya. Bahkan tak hanya itu saja,
Ketika tangan kanan Yongmin bertemu dengan Do-hyun, ia lantas memberikan ponselnya yang mana itu adalah video call dari anak buah Yongmin yang sedang berada di rumah sakit dan tengah menyandera Ji-young dan Yena. Melihat hal tersebut tentu saja membuat Do-hyun menjadi murka. Singa yang telah lama tertidur pulas itu pun kembali terbangun dan menghabisi satu persatu anak buah Yongmin yang menyambangi apartemennya. Namun sayangnya, tangan kanan Yongmin berhasil melarikan diri. Yongmin yang mendapatkan laporan dari tangan kanannya bahwa Do-hyun berhasil menghabisi semua anak buahnya menjadi sedikit panik dan kemudian memerintahkan anak buahnya yang berada di rumah sakit untuk membawa Yena dan menjadikannya sandera. Do-hyun yang mengetahui bahwa Yena telah diculik membuat gejolak emosinya semakin meluap hingga ke ubun-ubun dan kemudian mengirimkan pesan suara kepada Detektif Choi yang mengisyaratkan bahwa kejadian yang membuat ia kembali menjadi brutal dikarenakan Yongmin telah menculik anaknya dan mengusik kedamaian keluarganya. Keesokan harinya Do-hyun pun mendatangi kediaman Yongmin untuk menculik Unjo. Do-hyun dengan mudahnya menghabisi para pengawal Unjo dan kemudian menelpon Yongmin menggunakan ponsel milik Unjo. Do-hyun lantas mengancam Yongmin jika Yena terluka maka hal yang sama akan terjadi kepada Unjo. Yongmin yang mendengar hal tersebut lantas panik dan berkata ia tak akan tinggal diam jika terjadi sesuatu kepada Unjo. Mendengar hal itu, Do-hyun pun membulatkan tekadnya untuk menunjukkan kepada Yongmin siapakah goblin yang sesungguhnya. Singkat cerita, Do-hyun bertemu di suatu tempat dengan tangan kanan Yongmin dan antek-anteknya. Do-hyun yang seorang diri pun kemudian menunjukkan kehebatannya menghajar semua kroco-kroco hingga tersisalah tangan kanan Yongmin seorang diri. Namun hal itu tak berlangsung lama yang mana kemudian tangan kanan Yongmin pun berhasil ia lumpuhkan. Karena telah memberikan informasi mengenai keberadaan Yongmin, Do-hyun pun memberikan sedikit rasa ampun dan membiarkannya tetap hidup. Di sisi lain, Detektif Choi dan tim forensik mendatangi kediaman Do-hyun guna menyelidiki pembunuhan yang terjadi. Dan di sanalah Detektif Choi mendapati foto Yena waktu masih bayi dan juga foto Do-hyun bersama dengan Yongmin. Dari hal itu akhirnya Detektif Choi mengetahui bahwa Do-hyun sangat menyayangi anaknya serta Do-hyun berteman baik dengan Yongmin di masa lalu. Kembali kepada Do-hyun yang mana ia terlihat memegangi perutnya yang terluka akibat pertarungan sebelumnya dan tengah menuju ke lokasi di mana Yongmin berada. Singkat cerita, saat Do-hyun tiba di lokasi tersebut dan bertemu dengan Yongmin, Do-hyun pun langsung bertanya di mana Yena berada. Namun di tengah-tengah percakapan mereka, 3 orang anak buah tolol Yongmin datang dan menantang Do-hyun untuk bertarung. Pertarungan 3 lawan 1 pun tak dapat dihindarkan, yang mana saat mereka bertarung, Yongmin mendapat kesempatan untuk mencari keberadaan Unjo, namun ia tak dapat menemukannya. Yang mana ternyata sebelum mendatangi Yongmin, Do-hyun menitipkan Unjo kepada bosnya dan meminta tolong kepada bosnya untuk membawa Unjo ketika mendapatkan telepon dari Do-hyun. Singkat cerita, pertarungan tak seimbang pun dapat dimenangkan oleh Do-hyun. Walaupun ia mengalami beberapa luka tusukan, lagi-lagi ia masih harus berhadapan dengan Yongmin. Di beberapa kesempatan Do-hyun bisa saja membunuh Yongmin, namun itu tak dilakukannya. Hingga pada saat Yongmin bersujud kepada Do-hyun dan meminta agar diberitahukan keberadaan Unjo, Unjo pun datang bersama dengan Pak Bos cuci mobil. Melihat Unjo yang sama sekali tidak kenapa-napa, Yongmin pun memberitahukan keberadaan Yena kepada Pak Bos sehingga Yena berhasil diselamatkan. Tak berselang lama akhirnya Detektif Choi bersama Ji-young serta tim medis pun datang. Ji-young sempat bingung untuk bertindak, namun setelah melihat Do-hyun mengisyaratkan untuk tetap bersama Yena, Ji-young pun langsung pergi untuk mendampingi Yena dan di saat-saat itulah Do-hyun pun kemudian tumbang tak sadarkan diri dan film pun berakhir.
berakhir. Ending yang sangat menggoblinkan.